Amin. Nah, bukti kesetiaan Tuhan. Wow, I love this part. Saya suka cita sharing buat saudara di bagian sesi ke-9 ini, bahwa Dia menjawab doa kita. Sama-sama bilang sama saya, doa adalah kekuatan saya. Prayer is our strength. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang kekuatannya mungkin nilai depositonya. Banyak orang kekuatannya adalah kemampuannya, perhitungan logikanya. But our strength is prayer. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya adalah doa. Situasi ekonomi boleh nggak jelas, badai boleh silih berganti menerpa kita, tetapi selama kita berdoa, kita pasti masih kuat. When you are happy, you have to pray. When you are sad, you have to pray. When you reach success, you have to pray. But when you fail, still you need to pray. Amin. Sama-sama bilang sama saya, waktu saya sukses, doa kekuatan saya. Waktu saya menang, doa menuntun saya. Tapi waktu saya kehilangan segala-galanya, doa memberi kepastian buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Saudara yang ikut di online, ketik di live chat saudara, doa adalah kekuatan saya. Adik-adik muda, engkau harus berdoa. Pak, engkau harus berdoa. Ibu, engkau harus berdoa. Oma dan opa tetap harus berdoa. Amin. Engkau menikah dan belum punya anak, engkau harus berdoa. Engkau menikah dan kau punya anak, tetap harus berdoa. Karena yang gak punya anak, doanya adalah Tuhan, kasih anak Tuhan. Masa kita menikah bertahun-tahun gak punya anak. Yang punya anak doanya, ya ampun Tuhan, kalau tahu punya anak kayak begini mendingan gak punya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada masalah. Amin. Yang membuat kita tenang bukan hidup tanpa masalah. Yang setuju bilang sama saya gini, Sama-sama bilang sama saya, membuat saya tenang bukan hidup tanpa masalah. Yang membuat saya tenang dalam masalah apapun, saya tetap bisa dituntun oleh Tuhan lewat doa saya. Ini yang kita mau belajar hari ini. Klik. Kita buka Alkitab sama-sama, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka apa? Akan diberikan kepadamu. Kalau kita sudah minta belum dapat, firman Tuhan bilang apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Kalau kita udah minta, kita udah cari masih belum dapat, Alkitab bilang apa? Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Berarti what is prayer? Apa itu doa? Doa adalah proses saya meminta. Tetapi dalam doa saya bukan hanya meminta, tapi saya mencari. Apa yang saya cari? Kehendak Tuhan. Apa yang saya cari? Mungkin ada jalan yang salah dalam hidup saya. Apa yang saya cari? Tuntunan dan kehendak dan hikmat Tuhan yang sempurna. Tetapi dalam proses itu juga saya harus mengetok. Apa artinya saya mengetok? Saya melakukan bagian saya melakukan tugas saya melakukan tanggung jawab saya. Ada banyak orang yang pikir, minta, cari, ketok ada 3 hal yang berbeda. Tapi saya percaya minta, cari, dan ketok ketiga-tiganya, yaitu melalui doa. Sama-sama bilang sama saya, melalui doa.
Selanjutnya dikatakan apa? Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baca sama-sama 1, 2, 3, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia apa? Meminta roti, ayat yang ke-10. Atau memberi ular jika ia minta ikan. Ayat 11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan apa? Yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Izinkan saya bertanya kepada saudara, ayat ini bilang Tuhan memberikan yang menyenangkan atau yang baik? Pak, Tuhan kasih yang menyenangkan atau yang baik? Bu, Tuhan kasih menyenangkan atau yang baik? Adik-adik muda, Tuhan kasih yang menyenangkan atau yang baik? Kadangkala kita pikir, Tuhan kenapa Tuhan kasih ini? Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya minta roti. Angkat tangan kanan kita ke atas, sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Sorry untuk bilang ini, kadangkala kita nggak tahu. Karena kita bingung antara yang baik dan yang menyenangkan. Kita pikir semua yang baik pasti menyenangkan, semua yang menyenangkan pasti baik. Tapi hari ini izinkan saya mengingatkan jemaat Tuhan sekalian, yang baik belum tentu menyenangkan, dan yang menyenangkan belum tentu yang terbaik. Karena Tuhan hanya fokus untuk yang terbaik buat kita. Yang setuju sama saya katakan, Tuhan hanya fokus untuk yang terbaik buat saya. Kawan-kawan yang ibadah bersama di online, ketik di live chat saudara, Tuhan hanya fokus dengan yang terbaik buat saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, selanjutnya klik. Mazmur 50 ayat 11. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan apa? Memuliakan aku. Artinya pada waktu kesesakan, kita kadang-kala berontak, kita kadang-kala kecewa. Tetapi waktu kita terus berseru kepada Tuhan, ujung-ujungnya kita sadar bahwa Tuhan adalah Allah yang baik. Klik. Satu ayat penting lagi, Yeremia 33 ayat 3. Ini ayat yang luar biasa, kita mesti baca sama-sama. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. In every problem there is always message of God. Sama-sama bilang sama saya, di balik masalah saya selalu ada pesan Tuhan. Jadi setiap kali ada masalah, kita jangan cuman berdoa supaya we can get rid of this problem. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kita bukan hanya doa, aduh Tuhan supaya masalah ini cepat berlalu, bukan cepat berlalu. No. There is a message behind every problem. Amen. The most important things, yang paling penting bukan bagaimana we get rid of our problem, tapi yang paling penting bagaimana we understood. Bagaimana saya mengerti. Sama-sama bilang sama saya, bagaimana saya mengerti. Sama-sama bilang, bagaimana saya mengerti. Pesan dan pelajaran Tuhan di balik setiap masalah. Sama-sama bilang sama saya, ada pesan Tuhan, ada pelajaran Tuhan di balik setiap masalah. Makanya kembali ke Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan bukan titik sampai di situ, tapi dikatakan dan apa?
akan memberitahukan kepadamu. There's a message. Ada pelajaran Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, dan itu adalah hal-hal yang besar. Yang tidak terpahami, atau Alkitab bilang jauh lebih daripada apa yang kamu pikirkan dan doakan. Karena God has a special target in your life. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, Tuhan punya target besar dalam hidup saya. Jadi jangan selalu pikir, hidup saya banyak masalah, hidup saya banyak persoalan. God has a special target in your life. Amin. Sekali lagi bilang sama saya, ada target besar Tuhan dalam hidup saya. Kawan-kawan di live chat, ketik di live chat saudara, tulis di situ, ada target Tuhan yang besar dalam hidup saya. Yes, ada target Tuhan yang besar dalam hidup saya. Makanya ayat ini bilang apa? Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu, akan menyatakan kepadamu hal-hal yang besar yang apa? Selama ini tidak kamu pahami, yakni hal-hal yang tidak apa? Kau ketahui. You don't know that God has a very special target for you. Kita pikir kita hidup asal hidup, bos. Let me tell you that you are important in this world. Engkau penting di dunia ini. Mungkin sudah menatap saya, Gilbert aja suka cuman kasih kekuatan. Gua penting di muka bumi, boro-boro penting. Masalah terus. Loh, fokus kita jangan masalahnya. Itu yang buat kita capek dan lelah dalam hidup ini. Tapi fokus kita pada how excited, bagaimana bergairahnya kita menantikan sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Tepuk sebelah saudara, bilang, Tuhan punya sesuatu yang besar buat kamu. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada, katakan, Tuhan punya sesuatu yang besar buat saya. Amin. Makanya Alkitab bilang, kamu berseru, aku akan menjawab. Tapi aku bukan hanya membawa engkau menyelesaikan masalah, tetapi membuat engkau mengerti ada hal-hal yang tidak kau memahami. Amin. Selanjutnya klik. Aha. Nah, saya simpulkan gini. Doa bagi anak-anak Tuhan. Kenapa saya bilang prayer is our strength? Kenapa saya bilang doa adalah kekuatan? Saya percaya betul selama kita masih berdoa kita kuat. Bedakan antara berdoa dengan sekedar mengeluh. Ada banyak orang sebetulnya bukan doa loh. Dia cuma ngeluh, Tuhan saya udah gak sanggup, Tuhan saya udah gak kuat. Nah ini namanya mengeluh, saudara-saudara. Karena di dalam doa pasti ada unsur iman. Sama-sama bilang, di dalam doa ada unsur iman. Sama-sama bilang sama saya, dalam doa ada unsur iman. Dalam doa saya menjumpai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja dan segala Raja yang bisa ngatur segala sesuatunya. Amin. Jadi orang yang berdoa gak akan menjadi orang yang putus asa. Orang berdoa adalah orang yang mendatangi Tuhan dan percaya betul Tuhan tidak mungkin lalai dalam menepati janjinya. Makanya saya terlalu percaya selama kita masih berdoa kita masih kuat. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya masih berdoa tapi buktinya saya lemah. Kalau Alkitab bilang kau salah berdoa. Engkau hanya mengeluh. Engkau hanya kecewa. Engkau hanya numpahkan unek-unek. Tapi engkau lupa. Engkau datang pada Dia yang berkuasa atas segalanya. Makanya buat saya catat di sini, doa bagi kita anak-anak Tuhan adalah benteng. Apa artinya benteng? Mempertahankan dari segala serangan musuh. Tapi pada saat yang bersamaan saya percaya doa adalah senjata kekuatan kita. Amin. Jadi kalau benteng tugasnya apa? Benteng tugasnya
menjaga kita dari serangan musuh. Tapi senjata fungsinya untuk apa? Menyerang dan menghancurkan musuh. Asal jangan gas air mata. Asal jangan apa? Gas air mata, saudara. Iya kan? Makanya kita perlu berdoa untuk apa yang terjadi di Kanjuruhan ya, di Malang. Berapa orang meninggal itu? Ganti-ganti, nanti 127, nanti 136, nanti 172, nanti 180-an gitu ya kan. Mungkin jumlahnya juga nggak terlalu jelas. Tapi ini ratusan orang, saudara. Saya nggak tahu siapa yang salah dalam kasus ini. Tapi biarlah penyidik yang menyidik. Tugas kita apa? Berdoa. Karena nggak enak juga saudara-saudara, berangkatnya nonton bola, pulangnya inna lillahi wa inna ilaihi, saudara. Karena senjata itu berbahaya. Makanya Alkitab bilang jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Makanya Alkitab bilang walaupun orang menghina kamu, menganiaya kamu, mencurangi kamu, menjahati kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Sama-sama bilang tugas saya memberkati. Karena senjata kita bukan menyerang. Alkitab bilang senjata perang kita bukan dunia tapi kuasa Tuhan. Bu, ketika engkau difitnah orang, doa. Saya doa pendeta. Tuhan, tampar dia, tempeleng dia biar rahang kanan pindah rahang kiri. Bukan gitu. Doa kita tetap mengucapkan berkat. Ketika engkau dalam bahaya, ketika engkau dalam tekanan, berdoa. Engkau lagi susah, jangan ganti status di medsos. Darah Yesus. Anak Tuhan Yesus tempat curhatnya bukan medsos. Anak Tuhan Yesus apa? Tempat curhatnya bukan? Yang setuju sama saya ketik yang di live, yang ada di online service, ketik di situ anak Tuhan Yesus tempat curhatnya bukan medsos. Semua kita yang ada di gereja sama-sama bilang anak Tuhan Yesus tempat curhatnya bukan di medsos. Ayo sekali lagi sama-sama bilang anak Tuhan Yesus tempat curhatnya bukan medsos. Orang yang tempat curhatnya di medsos adalah orang-orang stres. Karena dia gak punya tempat curhat. Tetapi kita punya tempat curhat. Tempat curhat kita yang paling baik di bawah kaki Tuhan di dalam doa. Di situ ada kekuatan dan kemenangan. Berikan tepuk tangan dia beri buat Tuhan. Alkitab bilang air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Makanya sekali lagi saya ulangi. Prayer is our strength. Doa adalah kekuatan kita. Karena yang pertama doa adalah apa Ben? Benteng. Dan yang kedua doa adalah apa? Our weapon. Sama-sama bilang doa adalah senjata saya. Amin. Klik. Aha. Nah saya pelajari. Izinkan saya kutip sebentar dari bahasa Yunani. Karena kebetulan itu bahasa asli Alkitab pertama kali diterjemahkannya ke dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Yunani ada 4 hal tentang doa. 4 kata ini selalu diterjemahkan sebagai doa. Yang pertama parakaleo. Parakaleo sebetulnya berarti memanggil seseorang untuk datang mendekat. Ini biasanya dilakukan dalam kedekatan suami istri. Jadi ketika suami memanggil istrinya, istri memanggil suaminya dalam suasana yang manis karena mereka mau berbicara, karena mereka
mau punya waktu bersama, istilah yang dipakai adalah para kaleo. Kaleo itu sendiri artinya memanggil. Tetapi para kaleo itu lebih daripada memanggil. Memanggil dengan sebuah maksud untuk sesuatu yang dekat antara satu sama lainnya. So, what is prayer? Kenapa doa juga disebut para kaleo? Karena dalam doa kita mau dekat sama Tuhan. Apakah dalam doa ada unsur curhatnya? Ada. Tapi bukan itu yang utama. Kita mau dekat sama Tuhan. Sama seperti seorang anak yang sedang stres. Dia ingin dekat dengan ayahnya. Dia ingin dekat dengan ibunya. Seperti seorang suami yang sedang dalam masalah. Dia bukan hanya butuh tempat curhat. Dia butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk dia dekat. Itu namanya para kaleo. Dalam doa, yang paling utama bukan curhatnya, tetapi mendekat. Yang setuju sama saya katakan, saya perlu mendekat pada Tuhan. Maaf ya Pak, maaf ya Bu, maaf ya adik-adik muda. Kadangkala kita memang doa, tapi saya khawatir kita nggak mendekat pada Tuhan. Karena justru kekuatan kita bukan pada curhatnya kita, tapi kedekatan kita, kekuatan kita waktu kita tahu ada pribadi yang dekat yang bertanggung jawab buat kita. Yang setuju katakan yeah. Selanjutnya, apa istilah dalam bahasa Yunani tentang doa? Deomai. Apa itu deomai? Sebetulnya memberikan saran atau usul. Jadi orang yang berdoa bukan cuma mau ngomong, tetapi orang yang berdoa adalah orang yang mau dengar Tuhan memberi saran, memberi usul. Orang yang berdoa bukan orang yang memaksakan kehendak. Ada banyak orang waktu dia berdoa, Tuhan pokoknya saya maunya gini, Tuhan saya maunya gini. Tetapi Tuhan mau beri saran buat kita. Tuhan mau beri usul buat kita. Tuhan mau kasih tahu, nak salah nak gak bener nak. Sama-sama bilang sama saya, dalam doa saya harus belajar mendengar. Yang ketiga, doa dalam bahasa Yunani juga aiteo. Artinya mengajukan permohonan. Seperti seorang yang membawa proposal gitu. Aiteo. Membawa permohonan. Ini yang saya bilang unsur curhatnya. Setelah saya mau mendekat, setelah saya siap punya hati mau diberi usul, diberi saran, diberi masukan, diberi nasihat, baru saya layak curhat. Karena kalau saya cuma pengen didengar, lama-lama saya jadi orang yang kepala batu. Lama-lama saya jadi orang arogan. Lama-lama saya jadi orang yang cuma memaksakan kehendak. Doa yang memaksakan kehendak, doa yang tidak ada maknanya. Tapi doa dengan hati siap untuk dikoreksi, diarahkan, itu menjadi doa yang berkuasa. Amin. Selanjutnya, doa dalam bahasa Yunani para kaleo, deomai, aiteo, dan erotao. Apa itu erotao? Berdoa adalah memeriksa diri dan hati kita di hadapan Tuhan. Jadi erotao juga berarti saya mau memeriksa hati saya mau memeriksa hidup saya mau memeriksa diri saya. Karena erotao juga berarti saya memeriksa. Makanya Daud berkali-kali bilang, ujilah aku, cobalah aku. Apakah mataku tidak tertuju kepadamu? Alkitab bilang, kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tapi salah berdoa karena yang kamu pakai hanya untuk memuaskan dirimu.
Di balik doa yang benar pasti ada mujizat yang besar. Aminnya kurang mantap. Di balik doa yang benar pasti ada mujizat yang besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang ikut melalui ibadah online dimanapun saudara berada. Wow. Tadi saya sempat ikuti, ada yang dari Sabah, ada yang dari Sarawak, ada yang dari Jayapura, ada yang dari Belgia. Wow, Tuhan bekerja luar biasa. Ketik di live chat saudara. Di balik doa yang benar ada kuasa yang besar. Yang setuju sama saya katakan, di balik doa yang benar ada kuasa yang besar. Amin. Pak, what do you need? It's just prayer. Ibu, what do you need? It's just prayer. Adik-adik muda, let me tell you, what do you need? It's just prayer. Mungkin sebagian sudah menghayal dan berkata, saya cuma butuh mama dan papa yang mengerti saya. Mungkin saudara berkata, saya butuh suami yang peduli sama saya. Saya butuh pemulihan dalam keluarga saya. Sebagian berkata, saya cuma butuh duit. Pendeta, situasi sekarang parah, badai menerpa, utang saya banyak. I don't know what to do, I just need money. No, you need prayer. Lewat doa uang bisa turun. Lewat doa suami bisa berubah. Lewat doa mujizat bisa terjadi. Dan lewat doa saya bisa berubah. Sama-sama bilang, saya perlu berdoa. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Dalam doa kita, satu, kenapa salah satu bukti kesetiaan Tuhan adalah Dia menjawab doa? Karena dalam doa kita mendisiplin daging kita untuk diarahkan oleh Roh Allah. Gak bisa kita berdoa tapi tetap membiarkan keinginan daging kita. Makanya Alkitab bilang, kamu berdoa tapi tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena yang kamu pakai hanya untuk memuaskan keinginan dagingmu. Dalam doa berlaku firman, hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Makanya doa yang Yesus ajarkan buat kita, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu. Biar bukan dagingku yang ada di depan, tapi Roh Kudus yang membimbing aku. Yang kedua, dalam doa kita mengakui dan meyakini jalan-jalan Allah itu dahsyat. Makanya dalam doa saya tidak memaksakan Tuhan untuk melakukan semua yang saya mau. Tapi dalam doa saya memaksakan saya untuk mengerjakan semua yang Tuhan mau. Jelas? Sehingga orang yang berdoa tidak akan putus asa. Orang yang berdoa kalaupun dia menangis, dia mengagumi kemuliaan Tuhan. Orang yang berdoa kalau dia menangis, dia bukan menyesali nasibnya. Tuhan, kenapa saya menikah dengan suami yang kasar begini? Iya kan? Dalam doa kita tidak menyesali keadaan. Makanya selalu saya bilang, dalam doa kita tidak bertanya, kenapa ini harus terjadi Tuhan? Dalam doa kita tidak berkata seandainya. Seandainya saya tidak pindah ke kota Jakarta, seandainya saya tidak menikah dengan dia, seandainya saya tidak memilih pekerjaan ini, seandainya saya tidak difitnah, seandainya saya tidak dikhianati, seandainya saya tidak dicurangi, seandainya saya tidak mengambil jalan bodoh itu. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, dalam doa kita tidak bertanya seandainya, tetapi dalam doa kita imani sekalipun saya berbuat salah, tetapi saya berbalik dari jalan saya yang jahat dan saya tahu Tuhan memulihkan. Sekalipun
Saya berhadapan dengan badai yang besar ini, sekalipun saya dikhianati, sekalipun saya dicurangi, sekalipun saya dijahati, tetapi Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dan membawa saya di jalan kemuliaan-Nya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin. Yang ketiga, jadi ingat ya, dalam doa yang pertama kita mendisiplin daging kita untuk diarahkan pada Roh Allah. As your pastor, sebagai gembala saudara, saya tidak berdoa supaya hidup saudara tanpa persoalan. Tetapi sebagai gembala saya berdoa supaya setiap saudara bukan hanya menjadi jemaat dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang on-site maupun yang online. Tapi saya berdoa supaya saudara menjadi pasukan-pasukan doa, yang ketika apapun yang terjadi, engkau punya benteng dan engkau punya senjata yang canggih yang bernama doa. Sama-sama bilang, saya harus suka berdoa. Karena Tuhan adalah Allah yang senang menjawab doa. Dia bukan hanya Tuhan yang bisa menjawab doa, tetapi hari ini saya deklarasikan dia Tuhan yang senang menjawab doa. Amin. Nah itu, kalau mau taruh di status itu tuh yang sudah taruh. Tuhanku senang menjawab doa. Waduh ya kan. Jadi teman-teman sudah yang lagi stres, yang lagi berbeban berat, yang katanya lagi cari tempat untuk healing. Ya kan. Dia dapat kekuatan. Tuhan bukan hanya Allah yang bisa menjawab doa, tapi dia Allah yang senang menjawab doa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, dalam doa kita mempercayai dan mengimani janji-janji Tuhan. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang bersemangat. Gak akan orang berdoa lalu mengeluh. Ya gimana ya pendeta, saya udah doa 3 tahun tapi gak ada mujizat. Lama-lama saya udah capek berdoa. Masa doa aja sampai capek? Emangnya sudah doa sambil squat jam apa? Atau doa sambil pull up gitu, Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Makanya doa kok bisa sampai capek, saudara-saudara. Justru doa membuat kita segar, doa membuat kita, kalau doa sampai capek, something is wrong. Yang saya percaya dalam doa kita mengimani janji-janji Tuhan. Dan kita tahu langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, klik. Dalam doa kita mengalahkan segala serangan dan intimidasi kegelapan. Setiap kali kita berhadapan dengan masalah, yang paling rajin dan tidak jemu-jemu menyapa kita adalah setan, saudara. Setiap kali engkau ada masalah, setan mulai berbisik di pikiranmu. Ada orang-orang yang sampai gak bisa tidur. Ada orang-orang yang sampai gak bisa makan. Atau sebaliknya ada orang yang jadi makan terus. Atau tidur terus gitu, kalau lagi ada masalah. Karena iblis mulai bilang, udah lu makan aja lah, lu makan aja lah, lu makan aja lah gitu. Iblis tuh paling rajin banget gitu. Gak jemu-jemu tuh. Mulai intimidasi pikiran kita. Mulai bilang sama kita, percuma saya hidup di muka bumi. Saya pelayanan ke gereja ada gunanya gak sih? Kalau terus badai persoalan menerpa saya. Tapi hari ini izinkan saya ingatkan teman-teman yang saya sayang dalam kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya percaya Tuhan punya maksud dahsyat dalam hidup saudara. Justru lewat doa kita bungkam segala intimidasi iblis. Kita mau bilang sama iblis, you are a liar and never tell any truth. Engkau pendusta dan gak pernah ngomong yang betul. Makanya dalam doa kita deklarasikan kemenangan kita. Aku percaya aku disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Aku percaya rumah tanggaku dipulihkan. Aku percaya satu orang bertobat, selisih rumah tangga diselamatkan. Aku percaya di depanku ada kemuliaan Tuhan yang siap dinyatakan dalam kehidupanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir saya pelajari, klik.
Doa yang dijawab itu ada 4 syarat penting. Sama-sama bilang sama saya percaya. Doa saya adalah kekuatan saya. Bagaimana doa kita dijawab? Yang pertama, doa yang dijawab adalah doa yang tidak memaksa Tuhan. Karena kalau Tuhan jawab yang saya mau, saya rugi. Sama-sama bilang, kalau Tuhan jawab semua yang saya mau, saya rugi. Ayo semua sama-sama bilang, kalau Tuhan jawab semua yang saya mau, saya rugi. Setuju nggak? Setuju nggak? Loh, kadang-kadang kita maunya aneh-aneh. Tuhan kalau begini saya mendingan mati aja. Kalau Tuhan benar-benar jawab doa saudara, lewat lu. Udah berapa kali lu mati? Iya kan? Tuhan saya nggak sanggup, angkat saya. Belum sampai surga baru setengah. Ya Tuhan jangan ya kesialan anak saya, balikin lagi. Lama-lama turun naik terus kita. Lu pikir gangsing bisa turun naik, yoyo gitu bisa turun naik. Ya kan? Untung Tuhan gak jawab semua doa saya. Tadi yang kita sudah tahu bahwa Tuhan selalu hanya menyediakan yang saya tidak perlu paksa Tuhan. Doa yang dijawab adalah doa yang mengimani janji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang kedua, doa yang dijawab adalah doa yang tidak dalam keraguan dan kekhawatiran. Karena Alkitab saya bilang orang bimbang jangan harap dapat apa-apa. Karena itu pastikan, yang bikin engkau bimbang bukanlah dirimu. Karena engkau percaya bahwa Tuhan hebat. Sama-sama bilang saya percaya Tuhan hebat. Amin. Yang sebetulnya bikin engkau bimbang adalah setan. Karena memang setan maunya engkau bimbang. Orang bimbang tidak tenang. Orang bimbang mudah kecewa. Orang bimbang mudah ngambil langkah-langkah bodoh. Orang bimbang melupakan semua yang Tuhan sudah janjikan. Makanya target setan adalah, it's okay you go to church. It's okay you pray. It's okay you serve Him. Sejauh dalam hati sudah terus ada kebimbangan dan keraguan. Dan doa yang dijawab adalah doa yang meyakini. Kalaupun mata saya tidak melihat, kalaupun otak saya tidak bisa berpikir, kalaupun perasaan saya nggak nyampe, tapi saya tetap yakin bahwa Allah saya tidak akan pernah mengecewakan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti doa yang dijawab yang pertama, klik, doa yang tidak memaksa Tuhan. Yang kedua, doa yang dijawab adalah doa yang tidak dalam keraguan dan kekhawatiran. Yang ketiga, doa yang dijawab adalah doa yang tidak menyerah dan putus asa. Daud bilang, melewati lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Sadrak Mesak Abednego bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Bahasa itu saya beri nama, tidak menyerah dan tidak putus asa. Tuhan tidak menolong kita waktu kita sudah merasa capek. Tapi Tuhan menolong kita tepat di saat kita angkat tangan berserah pada Tuhan sepenuhnya. Sehingga kita mengerti. Karena sorry untuk bilang ini, manusia itu suka lupa. Waktu kita kecewa, waktu kita putus asa, waktu kita gak ada jalan, kita berseru pada Tuhan. Tapi waktu ada jalan, kita langsung berpikir itu karena kita, karena kemampuan kita, karena kehebatan kita, karena prestasi kita, karena perjuangan kita. Tapi kadangkala Tuhan izinkan kekuatan kita terpukul dulu, pangkal paha kita, istilah Yakub bilang, terpukul dulu.
Sampai betul-betul kita sadar. Kalau semua boleh ada. Karena Tuhan baik yang tidak pernah mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Doa yang dijawab adalah doa yang didasari pada firman Tuhan. Saudara ingat gak bagaimana Yesus mengalahkan iblis? Berkali-kali Yesus bilang apa? Ada tertulis. Kenapa kita yakin doa kita dijawab? Karena semua firman-Nya ya dan amin. Kenapa kita yakin doa kita pasti dijawab? Sama-sama bilang karena firman-Nya ya dan amin. Kenapa kita yakin doa kita dijawab? Kenapa kita yakin doa kita dijawab? Kenapa kita tahu bahwa doa kita pasti dijawab? Semua yang kita mau belum tentu Tuhan kasih. Tapi semua yang sudah Tuhan janjikan pasti akan digenapi. Karena itu when you pray, misalnya saudara doa untuk kesembuhan, imani. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Dan aku percaya dan aku yakin. Saudara berdoa untuk salah satu anggota keluarga saudara yang lagi ngaco. Tuhan, aku pegang firman-Mu, satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Saudara berdoa untuk suami saudara yang kepala batu. Tuhan, aku percaya hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Engkau berdoa minta rumah. Tuhan, janji-Mu berkata. Janji-Mu berkata bahwa Tuhan pelihara orang benar. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan. Bukankah rumah adalah kebutuhan untuk aku hidup di muka bumi? Aku imani, aku berjuang dan aku percaya Tuhan memberkati. Sampai aku bisa dapat rumah di bumi ini. Apapun yang kau imani, kau dasari pada firman Tuhan. Dan saya percaya, yang kita mau bisa salah. Tapi yang Tuhan firmankan, pasti terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.